Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rizky Trianggoro, Safira Sofiah, Salsabila Nur Azifah, Cindy Ayu Permatasari, dan Siti Soleha. Dari mata kuliah Etika Profesi Penyuluhan Pertanian, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang bertema profesionalitas kerja. Materi yang pertama mengenai profesionalitas kerja. Nah, profesionalitas kerja merupakan pandangan atau sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya dalam menjalankan profesi sesuai dengan kode etik profesi. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan profesionalitas kerja, yaitu yang pertama adalah pengetahuan. Endang Saifuddin Ansari membagi pengetahuan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa yaitu pengetahuan tentang hal-hal biasa seperti kejadian sehari-hari yang selanjutnya disebut sebagai pengetahuan. Kemudian yang kedua, pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang mempunyai sistem dan metode tertentu yang selanjutnya disebut sebagai ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan filosofis, yaitu semacam ilmu istimewa yang mencoba menjawab istilah-istilah yang tidak bisa dijawab oleh ilmu-ilmu biasa. Biasanya ilmu ini disebut dengan ilmu filsafat. Kemudian yang keempat adalah pengetahuan teologis, yaitu pengetahuan tentang pemberitahuan dari Tuhan. Aspek yang kedua adalah kemampuan atau ability. Kemampuan terdiri dari 2 unsur, yaitu yang bisa dipelajari dan unsur alamiah. Pengetahuan dan kemampuan termasuk dengan unsur yang bisa dipelajari, sedangkan yang alamiah orang biasanya menyebutnya dengan bakat. Kemudian aspek yang ketiga adalah keterampilan atau skill. Keterampilan merupakan salah satu unsur kemampuan yang dapat dipelajari pada unsur penerapannya. Kemudian yang keempat adalah kepribadian, bahwa kepribadian itu menyangkut seluruh aspek seseorang, baik fisik maupun psikis, yang menentukan karakteristik, tingkah laku, dan pemikirannya. Oleh karena itu, sikap diri yang sangat diperlukan dalam pengembangan profesionalitas kerja yaitu adalah kepercayaan diri yang tinggi, disiplin yang tinggi, akrab dan ramah, akomodatif, dan berani berkata benar. Kemudian aspek yang terakhir atau yang kelima adalah kebiasaan atau habit. Kebiasaan adalah suatu kegiatan yang terus-menerus dilakukan, yang tumbuh dari dalam pikiran. Pengembangan kebiasaan diri harus dilandasi dengan kesadaran bahwa usaha tersebut membutuhkan proses yang cukup panjang. Menakar profesionalitas penyuluhan pertanian. Untuk menakar profesionalitas penyuluh, perlu memahami kriteria profesionalitas penyuluhan pertanian dalam memberikan pelayanan dan kemudahan kepada petani, baik individu maupun kelompok, dalam melaksanakan tugas pendampingan di tempat tugasnya dengan mencermati sikap sebagai berikut. Yang pertama, komitmen, yaitu dalam melaksanakan tugas pekerjaannya selalu terikat dalam jalur kebijaksanaan, strategi, prosedur, tata kerja, dan aturan yang berlaku dalam unit kerja. Yang kedua ada rasional, yaitu mengutamakan rasio, penalaran, dan perimbangan objektif dalam mengambil keputusan dan dalam melaksanakan keputusan itu. Dalam kaitannya dengan hal ini ada 3 cara berpikir, yaitu berpikir analitis, berpikir kreatif, dan berpikir konsepsional. Yang ketiga ada etika, yaitu memperhatikan dan mematuhi norma-norma dan nilai sosial budaya, tata krama, dan sopan santun yang berlaku dalam masyarakat dan lingkungan kerjanya, baik dengan atasannya, bawahannya, maupun teman sebayanya. Informasi dan tantangan penyuluhan. Mengidentifikasi beberapa pernyataan berikut yang bisa memberikan pertimbangan kemana seharusnya teknologi diarahkan dan ditempatkan dengan sebenar-benarnya. Karena apabila keliru, suatu bangsa akan mengalami akibat secara fatal, yaitu 1.
Teknologi baru sering membuka peluang bagi perubahan hierarki sosial yang ada di masyarakat, sehingga mendorong terjadinya demokrasi. Tetapi di sisi lain, hierarki sosial yang dapat dipertahankan oleh teknologi dan bahkan diperkuat lagi. 2. Komputer sebagai suatu teknologi bisa terancam fungsinya sebagai alat otomasi yang ditujukan untuk memerintah atau bahkan mengganti posisi pekerja dalam mengambil keputusan. Sebaiknya, sistem yang dirancang secara demokratis akan merespon dimensi komunikasi dari komputer sehingga memfasilitasi kemandirian masyarakat. 3. Dengan teknologi sekaligus menyangkut asumsi-asumsi yang dapat mengundang atau sebaliknya meniadakan kontribusi insani. 4. Komputer sebagai teknologi dapat digunakan untuk mengotomasi produksi. Profesionalitas dalam penyuluhan. Sistem penyuluhan seharusnya berorientasi pada kegiatan mendalami dan mengembangkan perubahan perilaku masyarakat dan merupakan proses pendidikan berkelanjutan yang dilakukan dengan cara persuasif atau membujuk. Sistem penyuluhan yang berorientasi pada keterpaduan dengan mengutamakan kepentingan khalayak sasaran, penyuluhan seharusnya dijadikan tolak ukur dalam merancang suatu program penyuluhan. Kode etik penyuluhan akan berfungsi sebagai norma hukum dan sekaligus sebagai norma kemasyarakatan. Oleh karenanya, kelembagaan profesionalitas penyuluhan pun sangat diperlukan untuk menghindari penyuluhan yang terkotak-kotak karena alasan struktur birokratisasi atau kepentingan pembangunan sektoral. Profesionalitas penyuluhan juga harus didukung oleh kompetensi yang standar yang harus dikuasai oleh para penyuluh profesional. Salah satu dari kompetensi tersebut adalah pemilikan kemampuan menggunakan teknologi informasi yang terus-menerus berkembang sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, maka pengembangan profesionalisme penyuluhan juga harus mempersyaratkan hidup dan berperannya organisasi profesi penyuluhan, sehingga terjadi penyebarluasan dan pertukaran ide di antara anggota dalam menjaga kode etik dan pengembangan profesi. Profesionalitas penyuluhan pertanian melalui SKKIN. Dengan ditetapkannya sertifikat kompetensi bagi profesi penyuluh pertanian, profesionalitas penyuluh pertanian menjadi suatu tuntunan karena memiliki aspek legalitas formal dan diakui oleh masyarakat. Proses sertifikasi profesi penyuluh pertanian merupakan serangkaian uji kompetensi berdasarkan SKKIN profesi penyuluhan pertanian. Uji kompetensi direncanakan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjamin bahwa semua persyaratan dilakukan secara objektif dan sistematis dengan bukti-bukti yang terdokumentasi. Melalui sertifikat kebutuhan profesi penyuluh pertanian, baik kualitas maupun kuantitas secara bertahap akan dapat terpenuhi manakala seluruh pihak yang terlibat dan berkiprah di dalamnya benar-benar khas untuk berkomitmen mewujudkan penyuluhan pertanian profesional yang berkompeten di bidang penyuluhan pertanian. Langkah-langkah peningkatan profesionalitas kerja pada penyuluhan pertanian, yaitu yang pertama, menetapkan standar pelayanan publik, yang kedua, menyediakan seluruh informasi pelayanan, yang ketiga, memperlakukan seluruh pelanggan secara adil, yang keempat, unit-unit pelayanan harus mudah diakses oleh pelanggan, dalam hal ini petani. Kemudian yang kelima yaitu jika mengetahui terjadi penyimpangan, segera mengambil tindakan untuk upaya perbaikan. Kemudian yang keenam, menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efektif, dan efisien. Kemudian yang kedelapan adalah selalu mencari pembaharuan dan peningkatan kualitas pelayanan. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan
mengenai profesionalitas kerja dari kelompok kami. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, profesionalitas kerja merupakan pandangan sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya dalam menjalankan profesi sesuai dengan kode etik profesi. Kode etik penyuluhan akan berfungsi sebagai norma hukum dan sekaligus sebagai norma kemasyarakatan. Penyuluh pertanian dituntut harus mampu mengembangkan kemampuan yang dimilikinya dan memiliki kinerja yang mantap dan dinamis sehingga lebih profesional dalam bidangnya. Profesionalitas kerja penyuluhan juga harus didukung oleh kompetensi yang standar yang harus dikuasai oleh para penyuluh profesional. Salah satu dari kompetensi tersebut adalah pemilikan kemampuan menggunakan teknologi informasi yang terus-menerus berkembang sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat. Keahlian bersifat khusus, tingkat pendidikan minimal, dan sertifikat keahlian haruslah dipandang perlu sebagai prasyarat untuk menjadi penyuluh profesional. Dengan demikian, maka pengembangan profesionalitas penyuluhan juga harus memprasyaratkan hidup dan berperannya organisasi profesi penyuluhan sehingga menjadi penyebarluasan dan pertukaran ide di antara anggota dalam menjaga kode etik dan pengembangan profesi. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan mengenai profesionalitas kerja dari kelompok 5. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.